Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rahmawati dengan NIM E97219096 dari kelas F2 Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi. Pada video saya kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang saya lakukan di Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohihuddin II Surabaya. Judul pada penelitian saya kali ini ialah peranan pesantren Tafsir Hadis Sohihuddin II sebagai lembaga dalam pendidikan ruhaniah. Pondok pesantren merupakan dua istilah yang mengandung satu arti. Orang Jawa menyebutnya pondok atau pesantren. Sering pula menyebut sebagai pondok pesantren. Nah, istilah pondok ini berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu atau berasal dari bahasa Arab funduk yang artinya asrama besar yang disediakan untuk persinggahan. Nah, profil pondok pesantren Tafsir Hadis Sohihuddin II merupakan pondok pesantren yang berfokus pada pendidikan tafsir hadis di dalamnya. Pondok ini termasuk dalam kategori pondok baru karena memang baru berjalan selama 6 tahun yang didirikan pada 18 Agustus 2016. Pengasuh pondok ini ialah salah seorang dosen yang ahli dalam tafsir hadis lulusan Al-Azhar Mesir, yakni bernama Ahmad Ainul Yakin LC MAG. Pondok ini berlokasi di kota Surabaya, tepatnya di Prapen, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo, Jawa Timur. Santri dan santriwati di pondok ini sebagian besar merupakan seorang mahasiswa dan juga mahasiswi, hingga kerap kali membuat pesantren ini mendapat julukan sebagai pesantren mahasiswa. Dalam praktiknya, pondok ini tidak hanya menerapkan pendidikan secara akademik dan non-akademik, namun juga menerapkan pendidikan rohaninya dan juga pendidikan akhlak kepada para santrinya. Pola pendidikan rohaniah yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohihuddin II Surabaya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang hidup di dunia ini agar dapat berinteraksi kepada sesamanya dengan baik dan benar. Nah, pendidikan rohaniah menjadi pembeda antara pesantren dan juga bukan pesantren. Pesantren yang dididik tidak hanya akal, namun juga hati dan jiwa. Pola pendidikan rohaniah yang diterapkan di Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohihuddin II yakni diantaranya, yang pertama ada mensucikan jiwa dengan mengingat Tuhan dan juga sholat tepat waktu. Yang kedua ada mendisiplinkan bacaan-bacaan wiridan dan juga sholat berjamaah. Yang ketiga ada memberikan pelajaran-pelajaran mengenai hati dan jiwa dan juga tentang tasawuf. Kemudian yang terakhir ada memberikan pelajaran mengenai kesabaran. Nah, pola pendidikan rohaniah tersebut dilakukan dalam rangka mendidik jiwa, menata hati. Dan juga tentunya pendidikan pesantren memang sangat kental dengan pendidikan rohaniah sebagaimana itu merupakan sebuah karakteristik dan juga pembeda antara pesantren dan juga bukan pesantren. Kemudian, fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan rohaniah. Pesantren sebagai lembaga mewadai pengaplikasian dari adanya pendidikan rohaniah. Dengan adanya wadah atau pesantren ini, tujuan dari pendidikan rohaniah dapat dicapai dengan lebih sistematis dan juga terarah. Karena dalam pesantren, pendidikan rohaniah dapat diajarkan dan ditanamkan dengan baik, sehingga tertanam dalam pribadinya nilai-nilai mulia sampai nilai-nilai tersebut menjadi kebiasaan atau tabiat bagi dirinya. Nah, fungsi pesantren di sini Ustadz Ainul Yakin mengatakan merupakan sebagai prapabrik yang memproduksi dan mencetak produk-produk berkualitas.
output terhadap para santri sebagai lembaga pendidikan rohania, pesantren ini mendidik tidak hanya agar seseorang menjadi pintar saja, namun agar orang ini menjadi benar. Nah, menurut Ustadz Ahmad Ainul Yakin selaku pengasuh pondok mengatakan bahwa pesantren itu dikatakan sebuah pabrik yang memiliki fungsi mencetak produk yang berkualitas. Produk ini dimaksudkan merupakan santri dan juga santriwati tersebut. Ketika santri dan santriwati sudah menjadi alumni pondok, maka harus menjadi sosok yang berkualitas di hadapan masyarakat umum. Berkualitas di sini apapun itu, mulai dari berkualitas akhlaknya, berkualitas budi pekertinya, kedisiplinannya, dan apabila dia kerjanya nanti bagus dan juga profesional, karena memang sudah terlatih untuk menjadi seseorang yang berkualitas pada saat di pondok. Maka di pesantren ini tidak hanya diajarkan secara ilmu saja, tetapi juga pengalaman hidup. Pesantren mendidik tidak hanya agar seorang menjadi pintar saja, namun agar orang ini menjadi benar. Pesantren sekarang harus mempunyai pendidikan yang mengasah skill para santrinya. Perlu adanya pengarahan dari pihak kiai terhadap skill-skill yang dimiliki para santri. Kiai sebagai pengasuh harus benar-benar mengerti kebutuhan dan apa yang harus disampaikan pendidikan ini kepada para santrinya, tidak hanya pada segi keilmuan saja, namun juga bisa hingga dari segi ekonominya. Kemudian hingga pada akhirnya ketika pulang ke rumah, para santri membawa bekal dari apa yang ia peroleh di pondok pesantren. Nah, kemudian ini ada dokumentasi ketika kegiatan penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren tafsir hadis Sohihuddin II, Surabaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.